Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ahibba, para pemirsa Lil Jami' yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita memasuki tema baru, yaitu Kapadokia, yang mungkin oleh beberapa orang menjadi mimpi-mimpi indah untuk sampai ke tempat ini. Dan buat Al-Faqir, tempat ini sepertinya adalah hal yang biasa seperti tempat-tempat yang lainnya, karena keluar biasaan itu, kebahagiaan itu, keindahan itu. Bukan tempat yang kemudian menurut kita adalah indah, tapi adalah bersyukur dan sabar dan ikhlas atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tayyib lil jami', para sahabat-sahabat pemirsa, sedikit saya akan mengupas dari Al-Jazirah bil Lughatil Arabiyyah, yang dalam bahasa Arab, bahwa kata Kappadokia itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Katpatuka atau Katpatouka, yang kemudian berubah menjadi Kappadokia dalam bahasa Yunani. Kata ini memiliki beberapa arti dan juga beberapa teori, yang dalam bahasa Persia beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa Kappadokia itu berasal dari bahasa Persia tadi, Kappatuka, yang berarti al-ardu al-jamila, artinya tanah cantik, tanah elok, tanah yang baik. Dan penamaan ini mengacu dan melihat ke wilayah ini. Kita perhatikan di sekitar balon-balon yang akan terbang ini ada formasi batu yang unik dengan pemandangan yang menakjubkan, dan mungkin jarang kita lihat di beberapa daerah. Kappadokia dinamakan demikian karena wilayah ini mencakup area yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Turki modern. Pada zaman kuno, Kappadokia adalah rumah bagi yang berbagai suku bangsa, termasuk suku-suku waktu itu ada bangsa Persia, ya Yunani, Armenia. Namun wilayah ini paling dikenal karena peradaban bangsa Hiti yang berkembang pada milenium kedua sebelum Masehi. Kappadokia memiliki sejarah panjang dan kaya dalam budaya yang sampai hari ini kita kenal dari abad pertama Masehi, kemudian sampai Kekaisaran Romawi, sampai masa Al-Khilafah Utsmaniyah atau Ottoman, dan juga sampai pada masa Turki modern ini. Dan kita lihat di Kappadokia topografinya yang unik dengan kota-kota yang tersembunyi di dalam gua-gua batu. Dan belum lagi kalau kita berbicara tentang balon udaranya. Pada zaman dahulu, sebelum teknologi modern mengemuka, balon udara menjadi manifestasi kreativitas manusia untuk menaklukkan langit. Sejarah balon udara telah mencatat bab-bab penuh keberanian dan semangat manusia dalam menggapai mimpi yang tampak mustahil. Di Kappadokia ini, kisah balon udara bermula dari usaha manusia untuk mengintip masa depan dan menggenggam impian setinggi awan mereka. Ketika cahaya mentari pertama kali menerangi langit Kappadokia, balon udara berwarna-warni mulai melayang-layang. Banyak yang berangkat jam 3, jam 4 untuk hanya ingin melihat matahari yang terbit. Di atas ketinggian, mereka menyaksikan indahnya panorama Kappadokia seolah-olah berada di dunia mimpi. Maka balon udara tak hanya menjadi sarana transportasi di masa lalu, tapi juga menjadi simbol kebebasan, keberanian, keteguhan dalam mengejar tujuan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka balon udara berkembang menjadi representasi dari pengalaman hidup seseorang. Seperti balon yang terbang bebas di langit, kehidupan kita pun penuh dengan peluang dan tantangan. Setiap naik dan turunnya balon mengajarkan kita untuk tetap stabil di tengah perubahan, untuk melihat dengan lapang, dan untuk percaya bahwa penerbangan kita akan mencapai tujuan walau angin bertiup kencang. Ini pelajaran yang kalau tidak hanya dinikmati sebuah kebahagiaan, tetapi mengajarkan banyak hal. Dan begitu pula dalam kehidupan kita, terkadang kita akan menghadapi masa sulit. Tetapi itulah yang akan membentuk kita menjadi orang yang lebih kuat dan bijaksana. Sebagaimana balon udara,
Kita harus siap menghadapi angin-angin keras kehidupan. Dan jangan pernah menyerah pada rintangan. Biarkan impian kita menerangi malam seperti lampu-lampu di dalam balon. Menyinari langit gelap dengan harapan dan ketabahan. Ketika balon udara mencapai puncaknya, pesan hidup yang diusungnya adalah tentang bagaimana hidup penuh perjuangan dan pencapaian. Begitu pula ketika kita mencapai puncak kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita, kita harus selalu mengingat dari mana kita berasal dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbagi kebahagiaan akan membuat kita merasa lebih berarti dan terhubung dengan sesama manusia. Maka Kapadokia dan sejarah balon udara mengajarkan kita untuk memandang hidup dengan perspektif yang berbeda. Untuk selalu berani bermimpi dan untuk menghadapi tantangan dengan keberanian sejati. Maka sejatinya hidup adalah penerbangan indah yang membebaskan kita untuk mengejar apapun yang kita ingin capai. Maka menjadi balon udara dalam hidup kita. Terbang tinggi dan memberikan semangat yang terus menyala seperti api di malam hari. Maka kalau kita hadir ke Kapadokia, yang diingat bukan kemudian keindahan balon dan juga apa yang kita lihat di bawah, tapi bagaimana kita melihat kehidupan kita ke depan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi seseorang untuk lepas dari sebuah cobaan. Maka kalau mau terbang, di situ membutuhkan sebuah pengorbanan. Apa pengorbanan itu? Panas. Kita siap dengan panas-panas yang berada di diri kita. Kita bisa terbang, dan itu kalau dalam al-insanu bit-tafkir, wallahu bit-takdir. Tetapi manusia hanya mampu berpikir. Takdir semuanya ada di tangan Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau benar-benar berniat, maka kemudian pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memikirkan sesuatu, maka mimpi itu tidak hanya kemudian menjadi mimpi, tapi mimpi itu benar-benar harus dilakukan. Bagaimana kita mencapainya? Tetapi setelah mimpi, setelah melakukan, dan bersamaan dengan melakukan itu, butuh yang namanya doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Tidak hanya urusan keindahan, kebahagiaan, tapi urusan aktivitas kita, bahkan menuju akhirat yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kalian saksikan, balon ini dia penuh dengan panas, tapi sudah siap untuk terbang. Ketika terbang, maka butuh stabilitas di atas sana. Maka dalam Islam diajarkan bagaimana seseorang ketika dia ingin terbang, ingin beraktivitas, maka dia harus mensisihkan dirinya, berzuhud dirinya, mentirakatkan dirinya dengan puasa, dengan salat, dan jangan lupa memberi, ada zakat dan yang lainnya. Ajaran yang sangat luar biasa mengajarkan kita untuk berani menghadapi hidup, tidak menjadi pemalas. Kita bayangkan balon-balon itu tidak akan mungkin terbang kalau kita malas. Wallahu a'lam bishawab.